Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang tata ruang dan bangunan kawasan inti Keraton Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat BSA semuanya. Kawasan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bangunan cagar budaya yang terdiri dari serangkaian ruang dan bangunan yang memiliki nama, fungsi, pelingkup, serta vegetasi tertentu. Serangkaian ruang-ruang terbuka di dalam keraton disebut pelataran. Setiap pelataran dihubungkan dengan regol atau gerbang yang merupakan pembatas antara pelataran satu dengan yang lainnya. Bangunan yang berada pada masing-masing pelataran terdiri dari dua tipologi yang dikelompokkan berdasarkan struktur penyangga atap. Tipologi pertama adalah bangsal, yaitu bangunan yang memiliki deretan tiang sebagai struktur penyangga atap. Dengan kata lain, tidak ada dinding sebagai penyangga atap. Sedangkan tipologi yang kedua adalah gedong yang memiliki struktur penyangga atap berupa bidang dinding. Bidang-bidang dinding tersebut terdiri dari dua jenis material, yaitu konstruksi kayu dan batu bata. Kawasan inti di Keraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran, mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan. Satu, Pagelaran dan Siti Hinggil-lor. Pagelaran dan Siti Hinggil merupakan pelataran pertama yang terletak tepat di sebelah selatan alun-alun utara. Pagelaran merupakan area paling depan di mana pada masa lampau berfungsi sebagai tempat para abdi dalam menghadap sultan ketika upacara-upacara kerajaan. Dalam memimpin upacara kerajaan, sultan berada di Siti Hinggil. Siti Hinggil berasal dari bahasa Jawa, Hiti yang artinya tanah atau area, serta Hinggil yang artinya tinggi. Siti Hinggil merupakan tanah atau area yang ditinggikan karena memiliki fungsi filosofis penting sebagai tempat resmi kedudukan sultan saat miyos dan siniwaka. Miyos adalah kondisi di mana sultan beserta penggiringnya meninggalkan kediamannya, sedangkan siniwaka adalah ketika sultan lenggah dampar atau duduk di singgasana. Pada pelataran ini terdapat regol Brajanala yang menghubungkan pelataran Siti Hinggil-lor dengan pelataran Kamandungan Lor. Dua, Kamandungan Lor. Kamandungan Lor merupakan pelataran kedua yang hanya terdiri dari beberapa bangunan. Kamandungan Lor sering disebut pelataran keben karena terdapat beberapa pohon besar bernama pohon keben. Regol penghubung dari Kamandungan Lor ke pelataran selanjutnya adalah regol Kamandungan atau regol Sri Manganti. Tiga, Sri Manganti. Pelataran selanjutnya adalah pelataran Sri Manganti. Pada pelataran ini terdapat bangunan utama yang terletak di sisi barat, yaitu bangsal Sri Manganti, yang saat ini berfungsi untuk mementaskan kesenian budaya Keraton Yogyakarta dan digunakan pula sebagai tempat sultan menjamu tamu. Di sisi timur bangsal Sri Manganti terdapat bangsal Trajumas yang pada saat ini digunakan untuk menyimpan beberapa benda pusaka milik Keraton Yogyakarta. Regol penghubung antara pelataran Sri Manganti dengan pelataran selanjutnya atau pelataran Kedaton adalah regol Dana Pratapa. Empat, Kedaton. Kedaton merupakan pelataran utama yang memiliki tataran hierarki tertinggi. Kedaton merupakan pusat dari kawasan Keraton Yogyakarta. Pada area ini terdapat dua bangunan utama, yaitu Bangsal Kencana dan Gedong
Prabayeksa. Kedua bangunan ini merupakan bangunan yang dianggap paling sakral. Bangsal Kencana merupakan bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara penting, sedangkan Gedong Prabayeksa digunakan untuk menyimpan pusaka-pusaka utama Keraton Yogyakarta. Regol penghubung yang ada di pelataran Kedaton dengan bagian berikutnya bernama Regol Kemagangan. Regol ini menghubungkan pelataran Kedaton dengan pelataran Kemagangan. 5. Kemagangan. Pada pelataran ini terdapat beberapa bangunan, yaitu Bangsal Kemagangan, Panti Pareden, dan Bangsal Pacausan. Bangsal Kemagangan dahulu berfungsi sebagai tempat berlatih para abdi dalam. Pada saat ini, Bangsal Kemagangan digunakan untuk pementasan wayang kulit maupun beberapa kegiatan lainnya. Pada sisi barat dan timur terdapat Panti Pareden yang berfungsi sebagai tempat pembuatan gunungan untuk upacara garebek. Sedangkan Bangsal Pacausan digunakan sebagai tempat penjagaan abdi dalam untuk menjaga keamanan. Regol yang menghubungkan pelataran Kemagangan dengan pelataran selanjutnya bernama Regol Kandung Melati. 6. Kamandungan Kidul. Pada pelataran ini terdapat dua bangsal, yaitu Bangsal Kemandungan dan Bangsal Pacausan. Bangsal Kemandungan merupakan salah satu bangsal tertua yang berada di kawasan keraton. Bangsal ini diboyong oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dari desa Karongnongko, Sragen, atau yang dahulu bernama Sukowati. Dahulu bangunan tersebut merupakan tempat tinggal beliau pada saat perang melawan VOC. Pada pelataran ini juga terdapat regol yang menghubungkan dengan Siti Hinggil Kidul, yaitu Regol Kamandungan Kidul. 7. Siti Hinggil Kidul. Siti Hinggil Kidul dahulu berfungsi sebagai tempat raja menyaksikan latihan para prajurit sebelum upacara garebek. Pada tahun 1956, di lokasi tempat Siti Hinggil Kidul dibangun gedung Sasana Hinggil Dwi Abad sebagai monumen peringatan 200 tahun berdirinya Keraton Yogyakarta. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat BSA semuanya ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.